dan masyarakat Dayluhur mengharapkan bahwa nanti akan lahir seorang pemimpin desa Dayluhur yang amanah. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat pagi yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Pak dan Ramil dan rekan-rekan Panwas Pilkades Kecamatan Dayluhur, yang saya hormati PLT Kepala Desa Dayluhur beserta segenap perangkatnya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, serta rekan-rekan dari lembaga yang ada di desa Dayluhur yang saya hormati dan saya banggakan kedua calon kepala desa Dayluhur beserta para pendukung yang hadir pada kesempatan hari ini, serta Bapak Ibu sekalian dan juga dari rekan Satpol PP dan Linmas dari Kabupaten Cilacap yang saya hormati, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat pelaksanaan visi dan misi, yang dimaksud visi di sini adalah keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Apa yang menjadi keinginan kedua calon ini nanti kita dengarkan bersama-sama. Selama 6 tahun ke depan menjabat, apa yang menjadi keinginan beliau-beliau. Sedangkan misi adalah implementasinya, program kerjanya. Tahun pertama mau ngapain, tahun kedua, ketiga, keempat. Jadi misi adalah implementasi dari visi. Jadi nanti kita simak bersama, kita ikuti bersama, dan silahkan selanjutnya terserah Anda, warga masyarakat desa Dayluhur. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan ij'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas keagungan-Mu semata hari ini kami menikmati kehidupan sehat walafiat. Atas kuasa-Mu semata kami bisa merencanakan aktivitas secara cermat dan akurat. Atas rahmat-Mu semata kebutuhan kami terpenuhi secara bulat. Atas ridho-Mu ya Allah, seluruh amal kebajikan yang telah kami lakukan akan menjadi penyelamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesuksesan telah Kau berikan kepada kami hingga tahapan Pilkades Dayluhur. Pada siang hari ini, berikanlah kepada putra-putri terbaik desa kami untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang inovatif. Telah Kau ciptakan suasana aman, tenang, dan kondusif. Kau tiupkan kesabaran kepada panitia dan aparat untuk bekerja secara persuasif, dan semua pihak bisa menerima apapun hasil Pilkades nanti secara arif. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilihan kepala desa Dayluhur akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 nanti. Gerakanlah hati dan langkah masyarakat kami untuk berpartisipasi. Lapangkan hati para tim sukses
untuk melakukan kampanye dengan hati nurani. Berikan kekuatan kepada para pemilih untuk memilih calon kepala desa yang dianggap mumpuni. Mereka semua adalah putra terbaik yang berpotensi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara warga kami. Eratkanlah rasa persaudaraan, kekeluargaan walaupun kami beda, untuk mewujudkan filsafat bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, ya Tuhan kami, keadilan, ketertiban. Mulai jam 8:30, tapi tadi saya lihat baru jam 8.20 sudah dimulai. Jadi alhamdulillah nanti insya Allah selesainya lebih cepat juga, sehingga rekan-rekan relawan yang mau bekerja untuk mulai pelaksanaan kampanye lewat pemasangan gambar dan lain-lain bisa lebih cepat pelaksanaannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat BPD hari ini Selasa 22 Maret 2022 bertempat di Balai Desa Dailuhur saya nyatakan dibuka. Pasal 36 ayat 6 yang berbunyi, hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan cara menyampaikan visi misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama. Dengan demikian, rapat BPD kali ini dengan acara tunggal. Pak Rasmo biasa saya. Kepada calon, kami mohon maaf bila kursinya ternyata berbeda, karena memang adanya segitu. Kami berharap rasanya sama. Ya, betapa bentuknya beda, tapi ketika diduduki rasanya sama. Nah, itu yang kami harapkan. Tempat tanggal lahir Cilacap 14 Januari 1976. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan kepala desa, pendidikan terakhir SMA, status pernikahan, kawin, istri Ibu Sari Hayati. Alamat RT 02 RW 05 Dusun Ciparahu, Desa Dailuhur, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Riwayat pendidikan: lulus SD Negeri Dailuhur 06 tahun 1988, lulus SMP Negeri 2 Majenang tahun 1991, lulus kejar paket C tahun 2010 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pengalaman kerja sebagai anggota BPD Desa Dailuhur periode 2000 sampai dengan 2006, diangkat sebagai Kepala Desa Dailuhur periode 2009 sampai dengan 2016, diangkat sebagai Kepala Desa Dailuhur kembali periode 2016 sampai dengan 2022. Demikian pembacaan biografi beliau, Kepala Desa Dailuhur nomor urut 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada petugas yang telah membacakan biografi calon nomor urut 1. Selanjutnya kepada Bapak Raswa Zainal Solihin, calon Kepala Desa nomor urut 1, dipersilahkan untuk menyampaikan visi misi. Sebelumnya, seandainya Bapak mau memakai alat bantu proyektor, seandainya mau pakai, maka operatornya dipersilahkan untuk menempatkan diri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panwascam beserta jajaran, yang saya hormati PLT Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati pimpinan rapat dan Ketua BPT beserta pengurus, yang saya hormati para lembaga desa, tamu undangan, serta tak lupa yang saya hormati calon kepala desa nomor urut 2 Bapak Dr. Andes Ahmad Syarifuddin beserta relawan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan limpahan nikmat sehat, sempat bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Dayiluhur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan kita semua semoga mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, visi dan misi. Visi adalah salah satu tujuan, cita-cita dari calon kepala desa, sedangkan misi adalah jalan yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi tersebut. Visi misi yang akan saya sampaikan ini sangat-sangat sederhana, jauh dari kesempurnaan, dan mungkin juga banyak kekurangan di sana sini. Namun demikian, semoga visi dan misi yang akan saya sampaikan ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer manakala terpilih saya nanti sebagai kepala desa untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa 6 tahun ke depan. Visi yaitu terciptanya Dayiluhur yang baik, sejahtera dan bermartabat. Baik artinya di sini meningkatkan dari hal yang udah ada menjadi lebih baik, yang dari baik menjadi lebih baik, yang dari lebih baik bisa dipertahankan di desa Dayiluhur. Maju artinya tidak ketinggalan zaman dengan keadaan dan situasi serta kondisi yang ada. Sejahtera artinya setiap lini masyarakat, entah itu jajaran ataupun tidak melihat kasta, mulai dari masyarakat bawah sampai atas, bisa merasakan daripada keadaan dan pembangunan di desa Dayiluhur. Bermartabat artinya berusaha untuk sebaik mungkin tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum ataupun dengan yang berwajib. Visi dan misi ini kalau di Kabupaten Cilacap yaitu 4 pilar: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Di desa Dayiluhur, dengan melihat situasi dan kondisi, maka yang pertama adalah tentang adanya pemerintahan. Dengan pemerintahan ini yang pertama adalah dengan cara adanya reorganisasi atau apa di dalam perangkat desa itu sendiri. Apabila ini supaya bisa merasakan seperti apa kerja antara kasih dan kaur, antara kaur dan kasih. Namun ini sejajar tapi beda. Yang kedua, memberikan
sumber daya manusia ataupun pelatihan-pelatihan kepada seluruh perangkat desa supaya bisa melaksanakan pekerjaan yang sedemikian rumit jelimet. Desa Dailuhur merupakan desa terbesar. Desa Dailuhur komplek dari organisasi, dari agama, dari partai politik dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang harus sangat-sangat terima, maka seluruh jajaran perangkat desanya harus diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama di bidang pemerintahan dengan lembaga desa. Di sini juga harus ada kesetaraan pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan-pembinaan supaya antara lembaga desa yaitu LPPND, BPD, PKK, Karang Taruna, Limas dan lainnya bisa kerjasama dengan pemerintah desa. Dan yang sangat-sangat signifikan juga yaitu kerjasama yang setara dengan BPD, karena BPD adalah salah satu partner dalam rangka menjalankan tugas di pemerintahan desa yang dalam satu keputusan tidak bisa berjalan tanpa ada rekomendasi dari BPD juga. Yang selanjutnya, bidang pembangunan. Pembangunan di sini tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan mental dan juga peningkatan perekonomian. Kita paham dan tahu dan telah kita rasakan 2 tahun kebelakang kita terkena yaitu musibah COVID Corona. Betapa hancurnya perekonomian di seluruh negara, terutama di wilayah kita Desa Dailuhur. Dengan pembangunan ini maka tidak hanya pembangunan fisik yang harus kita tempuh. Buat apa membangun fisik yang sangat-sangat luas? Jumlah wilayah Desa Dailuhur terluas di Kecamatan Dailuhur. Penduduk terluas apabila nanti orang-orangnya tidak dididik, tidak dikasih ilmu, yaitu dengan peningkatan pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan. Pembinaan di bidang pertanian, pembinaan di bidang UMKM, dan juga pembinaan-pembinaan di bidang lainnya. Dan juga pembangunan di sini. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar sumber dana yang diberikan kepada desa yang sedemikian besarnya, namun tidak bakal mencukupi apabila kita cuma menunggu dan menggunakan dana yang ada dari transfer pemerintah. Untuk itu, saya atas nama calon kepala desa harus punya jiwa yang proaktif dan juga jiwa sosial yang tinggi untuk bisa mencari dan menggali potensi untuk bisa membangun di Desa Dailuhur di luar anggaran desa, yaitu anggaran dana dan belanja desa. Jadi kita harus bisa mencari keluar yang lebih banyak, entah itu ke kabupaten, provinsi, mungkin juga lebih kepada pusat atau ke Jakarta. Yang selanjutnya dalam pembangunan ini juga harus ada kesetaraan gender, yaitu melibatkan ibu-ibu, karena pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Kemajuan ini tidak akan dirasakan oleh masyarakat apabila pembangunan ini hanya dilaksanakan, dirasakan oleh segelintir orang. Jadi pembangunan ini harus juga ada bahasa adil dan merata. Adil artinya seluruh wilayah yang ada di Desa Dailuhur 13 RW ini bisa merasakan, menikmati daripada pembangunan yang ada di desa. Adil artinya seperti itu, merata. Dan juga adil ini tidak sama. Mungkin di RW ini 100 juta, di RW ini bisa 70 juta. Artinya setiap wilayah bisa merasakan, bisa menikmati walaupun tidak sama. Itu kemasyarakatan. Artinya hal-hal yang bergelut dengan sosial masyarakat, entah itu hal apapun yang ada di masyarakat, bahasa orang Sunda mah kocok reok, campur gaul, pergaulannya
ini harus kita pahami juga, harus kita menjadi contoh kepada masyarakat supaya sosial budaya dan karakternya itu bisa serata dengan keadaan ataupun sama seiring dengan zaman. Itu yang terakhir adalah dengan adanya kebencanaan. Kemasyarakatan dan kebencanaan ini adalah berkesinambungan. Karena desa Dayaluhur ini potensi dengan bencana-bencana, maka masing-masing lingkungan dan wilayah itu harus kita didik, harus kita beri arahan, harus kita beri pendidikan tentang kebencanaan ini. Mau itu bencana angin puting beliung, mau itu bencananya adalah banjir, longsor dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang tentang COVID Corona, bahwa kita harus tanggap darurat bencana ke semua bentuk bencana apapun. Hal-hal yang lain dalam pelaksanaan pembangunan ataupun hal yang harus dilaksanakan sebagai salah satu calon adalah berdedikasi yang tinggi tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal perhitungan-perhitungan yang lain, sosial kepada masyarakat, proaktif kepada pemerintah yang lebih tinggi supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa Dayaluhur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Visi dan misi mudah diucapkan, tidak semudah membalikan telapak tangan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Ada bahasa amanah, amanah itu mudah diucapkan, tapi dalam melaksanakan kegiatan sebagai pemimpin itu sangat-sangat susah. Artinya amanah dalam ucapan, amanah dalam pekerjaan, amanah dalam segala hal mudah diucapkan tapi susah untuk pelaksanaan. Terima kasih, semoga visi dan misi yang saya sampaikan sebagai calon kepala desa nomor 1 bisa didengarkan, bisa disimak, dan mudah-mudahan ketika kami dipilih atau punya amanah menjadi kepala desa bisa dilaksanakan dalam tatanan pemerintahan desa Dayaluhur untuk menjadi Dayaluhur yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, bukan tambahan, ada sisa waktu. Jadi di dalam ini Pak, mau tidak mau saya sebagai calon kepala desa yang sekarang menjabat atau mencalonkan diri ke periode ketiga, jadi seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan masih banyak PR-PR, masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu pada periode ketiga ini saya mencalonkan diri, mudah-mudahan seluruh program-program yang telah saya bentuk, yang telah saya bangun bisa diselesaikan di periode 22-28. Dalam hal ini kita ingat Pak, POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini tambahan, tadinya nggak saya sampaikan. POAS artinya planning. Setiap pemimpin harus punya tujuan, setiap pemimpin harus punya rencana. Contoh kecil di rumah tangga, oh tahun depan kita mau beli mobil, berarti kita harus usaha lewat jalan mana untuk mendapatkan uang beli mobil. Ini kalau di desa, bagaimana kita akan meraih dari ujung Padontelu sampai ujung Ciwalahir sampai ujung Ciparahu. Seperti apa supaya bisa dirasakan pembangunan-pembangunan di semua lini oleh masyarakat. Planning ini itu dijabarkan dan itu tidak bisa dikerjakan diri sendiri. Dibantu dengan perangkat desa yang tadi yang mumpuni, perangkat desa yang telah diberikan bintek dan pengarahan-pengarahan. Kerjasama dengan lembaga desa, terutama BPD, minta respon, juga dirapatkan. Tidak semudah Pak, tidak semudah seorang pemimpin mengucapkan bisa dilaksanakan besok, tapi harus ada keterbukaan. Planning, organisasi artinya terorganisasi. Tidak bisa dilaksanakan oleh sehebat apapun itu kepala desa, sebodoh apapun itu kepala desa. Yang bisa membangun adalah kerjasama dan sama-sama bekerja dari kepala desa itu sendiri, perangkat desa, lembaga
warga masyarakat, 9.000 warga, hak pilih 6.802. Ini yang perlu kita dekati, ini yang perlu kita soani, ini yang perlu kita pinta pendapat-pendapatnya. Lamun cek bahasa Sunda, keluar nandok ay tinalian tadi kaya marindok dipulung. Jadi seluruh warga masyarakat tidak ada perbedaan, tidak ada kasta, tidak ada suku. Mau itu siapapun ketika memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, inovasi-inovasi yang baik, ataupun masukan-masukan, kritik saran, maka wajiblah seorang pemimpin dan pengayom masyarakat yang lainnya mendengarkan daripada aspirasi masyarakat itu sendiri. Organisasi, planning, organizing, aktuatif, artinya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan administrasinya. Administrasi ini yang mengerjakan siapa? Bukan kepala desa, tapi seluruh perangkat desa, mulai dari kepala dusun, staf, dan sampai sekretaris desa. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, aktuatif, administrasinya harus jelas dan nyata. Controlling, seluruh masyarakat wajib dan boleh mengontrol semua kegiatan, semua pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga BPD. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkatnya, pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkatnya ditambah dengan lembaga BPD. Controlling ini sekarang alhamdulillah banyak media-media, macam ormas-ormas. Jadi controlling ini tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat, dari seluruh yang lainnya pun, termasuk yang secara struktural, yaitu kecamatan yang ada di atas kita ikut mengontrol dari keadaan, kegiatan, RKPDes, rencana kerja desa per tahun, rencana kerja desa selama jangka waktu panjang, yaitu 6 tahun. Mungkin itu tambahannya, dan tentang hal-hal yang lain mudah-mudahan sebagai dasar daripada masyarakat untuk bisa menjadi baik dan juga maju adalah pendidikan. Insya Allah seluruh Madin, TPA, TPK dari tahun ke tahun kami bantu, dari tahun ke tahun kami pikirkan, namun segala sesuatunya ada aturan bahwa SOP, standar operasional kerjanya itu teratur dan tercatat oleh peraturan-peraturan, yaitu peraturan daerah, peraturan bupati, dan juga mungkin dari peraturan menteri-menteri yang ada. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan pemikiran dan wawasan bagi seluruh yang hadir di sini, terutama warga masyarakat desa Dayluhur. Terima kasih. Nomor urut 2 periode 2022-2028. Nama Dr. Andes Ahmad Saripudin MPD. Tempat tanggal lahir Cilacap 11 Desember 1959. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Pekerjaan pensiunan. Pendidikan terakhir S2. Status pernikahan kawin, istri Ibu Lilis Suryani. Alamat RT 03 RW 02 Dusun Dayluhur, Desa Dayluhur, Kecamatan Dayluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Riwayat pendidikan: lulus dari SD Dayluhur 01 tahun 1973. Lulus dari SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun 1976. Lulus dari Semea Hikmah Banjar tahun 1981 jurusan Tata Boga. Lulus D3 IKIP Yogyakarta tahun 1985 jurusan Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Lulus S1 dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun 1991 jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan atau Penjaskes. Terakhir lulus S2 dari Universitas Galuh Ciamis
tahun 2009 jurusan Manajemen Pendidikan. Pengalaman kerja diangkat calon pegawai negeri sipil atau CPNS sebagai guru di SMP Negeri 1 Wanerja tahun 1986. Diangkat sebagai PNS atau pegawai negeri sipil sebagai guru di SMP Negeri 1 Wanerja tahun 1988. Mutasi sebagai guru di SMA Negeri 1 Dailuhur tahun 1994. Diangkat sebagai pengawas olahraga TK SD di cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dailuhur tahun 2004. Mutasi kembali sebagai staf pegawai pemerintah Kota Banjar tahun 2004. Diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pemerintah Kota Banjar tahun 2009. Diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah pemerintah Kota Banjar tahun 2010. Diangkat sebagai Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Banjar tahun 2011. Terakhir, diangkat sebagai Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Demikian pembacaan biografi beliau, calon kepala desa Dailuhur nomor urut 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka penyampaian visi dan misi calon kepala desa Dailuhur tahun 2022. Insya Allah yang hadir semuanya di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa rahmat berserta salam selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Habibana Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabiatnya termasuk kita selaku umatnya. Moga di yaumil kiamah dapat syafaatul uzma dari dia. Allahumma amin. Ketua tim Parwas Pilkades Kecamatan Dailuhur beserta tim yang saya hormati, PRT Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua BPD atau yang mewakili beserta tim yang saya hormati, tak lupa rekan kami calon nomor urut 1 Bapak Razwajana Solihin beserta istri yang saya hormati, tim pemenangan nomor urut 1 yang saya hormati pula, tim pemenangan nomor urut 2 yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati pula. Perkenankan pada saat ini saya akan menyampaikan visi dan misi, walaupun nanti tentunya tidak secara utuh kami sampaikan karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kami
berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa visi adalah tujuan kita sebagai calon dan misi adalah cara kita untuk mencapai visi itu sendiri. Yang pertama, visi saya selaku calon adalah dengan iman dan takwa terwujudnya tata kelola pemerintah dari luhur yang profesional, transparan, akuntabel, menuju masyarakat yang agamis, maju dan mandiri. Profesional berarti perangkat desa tahu betul tupoksi masing-masing, sehingga nanti pada saatnya ketika saya jadi kepala desa, maka akan saya berikan tupoksi itu kepada perangkat desa semuanya, sehingga di sini tidak ada tumbang tindih dalam melaksanakan tugas antara kaum satu dengan kaum yang lain. Yang kedua, transparan. Anggaran yang kita peroleh dari manapun sumbernya harus diketahui oleh masyarakat minimal 1 tahun sekali, harus terpampang dan diketahui oleh masyarakat. Yang berikutnya, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Seandainya saya jadi kepala desa, setiap 1 bulan sekali saya wajib memeriksa buku keuangan setiap bulan, harus saya ketahui. Maaf Pak, saya ini dulu. Sekali lagi kepada pengunjung, sekali lagi diberitahukan kepada pengunjung untuk tidak bereaksi pada saat calon sedang menyampaikan visi misinya. Saya harus bilang seperti ini jadi merugikan calon ini karena saya harus ngomong, tapi tetap dihitung waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke calon. Terima kasih. Untuk para pendukung, saya mohon dengan sangat untuk tidak mengadakan ya atau tepuk tangan apapun. Saya mohon dengan sangat. Yang berikutnya, kehidupan agamis sudah barang tentu kita paham bahwa di Daya Luhur adalah desa kategori agamis. Maka mau tidak mau pemerintah desa harus memfasilitasi kehidupan agamis yang sudah berjalan dan pemerintah desa harus hadir di sana. Kemudian yang berikutnya untuk maju sudah barang tentu bahwa kehidupan hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Kita mengetahui bahwa pembangunan ini ada pembangunan fisik dan non fisik. Nah, pembangunan fisik kita mendahulukan yaitu untuk pembangunan jalan. Sebagaimana kita ketahui dan kita sadari bahwa wilayah Jalur ini sangat luas dengan jumlah jalan kilometer yang belum diaspal. Secara otomatis kami akan mendahulukan pembangunan bidang jalan ini ketimbang yang lain. Walaupun bukan berarti yang lain dihilangkan, ya Bapak Ibu, tapi sarana jalan menjadi nomor 1 untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat dari titik A ke titik B untuk mengurangi biaya transportasi. Yang berikutnya mengisi kegiatan keagamaan, kami otomatis di sini saya nanti terpilih pasti akan melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh kepala desa sebelumnya. Itu satu kewajiban dalam struktur pemerintahan. Tidak mungkin kami nanti terpilih langsung memotong program kepala desa sebelumnya ketika itu belum selesai. Maka kami akan menyelesaikan pekerjaan itu tersebut. Salah satu contohnya umpamanya penyelesaian pembangunan masjid, satu contoh. Siapapun kepala desanya wajib melanjutkan pembangunan kepala desa sebelumnya, terkecuali yang belum bisa dilaksanakan. Yang berikutnya untuk kegiatan pembangunan fisik kami yaitu di bidang keolahragaan, kami akan membangun lapangan
Pangan Poli berstandar nasional. Sebagaimana tadi disampaikan oleh saya bahwa sumber keuangan itu harus diketahui dengan jelas. Kami akan mencari dana, satu dari pemerintah kabupaten, yang kedua ke provinsi, bila perlu kami ke Jakarta, ke Kementerian Desa, khusus untuk pembangunan kegiatan bidang keolahragaan. Dan yang kedua, untuk lapangan sepak bola, kami juga akan melakukan perbaikan. Walaupun kami tidak janji akan membangun stadion, sebab biaya sangat besar. Yang kami dahulukan adalah pemindahan solokan dari dalam lapangan menjadi keluar, sehingga kehidupan masyarakat yang tadinya menggunakan air di lapangan tetap bisa menggunakan air tersebut, sehingga tidak mematikan kehidupan masyarakat yang sudah ada. Itu untuk lapangan sepak bola. Dan untuk kegiatan generasi muda, kami akan menghidupkan kembali Karang Taruna Desa Dailur. Sumber kegiatan para pemuda di Dailur bagian pun harus difasilitasi dengan anggaran yang ada di desa. Kemudian yang berikutnya lagi, kami akan membentuk IRM, Ikatan Remaja Masjid Dailur, agar para remaja yang aktif bidang keagamaan mereka bisa berdiskusi, duduk bareng, bagaimana caranya untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang ada di desa Dailur. Yang berikutnya, kami juga akan mengadakan kegiatan pembentukan organisasi HIPNI, Ikatan Pengusaha Himpunan Pengusaha Indonesia Desa Dailur di Kadumasud. Ketika ada pembangunan, maka kami tidak akan mencari rekanan yang ada di luar Dailur, tapi kami akan menggunakan rekanan yang ada di Dailur. Kami duduk bareng dengan mereka bagaimana cara cari solusi agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu, yaitu yang akan kami kerjakan khusus masalah keorganisasian, di samping yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu bidang perikanan dan juga pertanian. Kami akan mengadakan pelatihan untuk mereka sehingga mereka nanti bisa memanage usahanya dengan baik, dapat berkembang dan bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Kemudian bidang pendidikan, kami akan menerbitkan surat kepala desa bahwa dalam rangka pembentukan akhlak, kami akan menerbitkan surat daya luhur mengaji. Dari pada maghrib sampai pada isya, kami mohon kepada semua masyarakat berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran, walaupun hanya satu ayat dilakukan secara rutin, sehingga dalam kurun waktu tertentu semua 30 juz bisa terlaksana dengan baik. Itu semua dalam rangka pembentukan akhlak. Yang kedua, bidang pendidikan, kami akan menerbitkan juga yaitu daya luhur pintar. Di sini adalah kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak didik dapat melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing mulai daripada isya sampai jam 10, didampingi orang tuanya, sehingga nanti diharapkan anak-anak dari desa Dailur mulai SD, SMP, SMA menjadi yang terbaik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dan kami sebagai pemerintah desa akan memberikan satu paniaan kepada siswa-siswa terbaik yang berprestasi untuk diberikan tabanas. Tidak besar tabanas itu. Kami tidak akan susah mencari uang. Untuk SD kami kasih tabanas 1 juta rupiah, untuk SMP 1,5 juta, dan untuk SMA 2 juta. Paling tidak itu memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan. Di samping itu kami juga akan mengadakan supervisi, monitoring ke wilayah-wilayah desa Dailur. Manakala ada siswa yang tidak bisa melanjutkan, akan kami usahakan kerjasama dengan pihak sekolah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, tentunya apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan satu harapan bagi kami
ketika nanti kami terpilih sebagai kepala desa Daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wanatif wa nasibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tersampaikan tadi, yang pertama, PAUD memiliki tempat yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan usia dini. Kami akan mendirikan PAUD di dusun yang belum ada di Kadungmasud agar terfasilitasi pendidikan usia dini di wilayah tersebut menjadi lebih baik dari tidak ada menjadi ada. Namun kamu juga harus melakukan analisis SWOT. Keuntungan, kelebihan, harapan, dan tantangan harus kami lakukan. Tidak ujuk-ujuk kami ngebangun, tapi mari kita lihat potensi di situ, peserta didiknya, gurunya,